tidak boleh untuk dicontoh ya, karena setiap orang tua itu beda Kak. Jadi setiap orang tua itu beda. Ada yang dia menerima gitu ya apa keinginan anaknya gitu, walaupun mungkin secara pemahaman dia belum paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita berkunjung ke bintang tamu, Masya Allah. dengan Ukhti Ulfa Ahmad atau Zahira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Zahira gimana kabarnya Nak? Oh baik. Dia bahasa namanya batin gitu. Mungkin diperkenalkan dulu. Oh ya, baik. Masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini dapat kunjungan spesial dari kakak yang luar biasa, yang Masya Allah, Kak Ningsi. Dan saya diajak untuk masuk ke sini. Ya, bersama baby Zahira. Masya Allah. Jadi kita mau apa ini Kak? Sharing mungkin Ulfa belum dikenal oleh masyarakat. Oh iya, saya siapa ya? Ya, perkenalkan nama saya Ulfa Ahmad ya. Dan ini Hafsah Zahira. Hafsah Zahira. Saya seorang seorang ibu rumah tangga ya, muaratul bait, dan aktivitasnya belajar dan juga mengajarkan ya apa yang sudah saya pelajari gitu. Jadi Kak Ulfa ini dari Ampana. Ya, jadi asalnya dari Ampana ya, Kabupaten Tojo Una. Ya harusnya Kak. Yang Sulawesi Tengah itu masih masuk wilayah Sulawesi Tengah. Dan nanti di share itu di mana? Ya, jadi dan sekarang berdomisili di Kota Palu. Masya Allah. Jadi Kak Ulfa ini dulu waktu dia masih kuliah, dari saya senior, tapi kita sahabat lah. Terus waktu Kak Ulfa ke Ampana pulang, berkarir di Ampana, salah satu doa terbaik saya, Masya Allah. Terus semoga Ulfa dapat jodoh orang Palu. Terus jadi orang Palu beneran gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang Kak Ulfa sampai bisa punya baby sudah di Palu. Iya, Masya Allah. Bagian dari doa-doanya kakak ya. Amin. Iya. Terus kalau berbicara soal Ampana, masa kecil yang paling berkesan di Ampana? Ya, jadi Masya Allah ya, jadi saya besar di Ampana, dari lahirnya di sana ya, sampai sekolahnya di sana ya, nanti sudah kuliah baru keluar, jadi istilahnya baru keluar dari Ampana. Jadi memang betul-betul itu besarnya itu di Ampana. Nah, jadi kalau bicara apa sih masa kecil yang paling berkesan, ya, yang paling berkesan sih menurut saya itu adalah saat-saat dimana kumpul keluarga kayak gitu, masih lengkap ya, jadi orang-orang yang tersayang ya, orang-orang sekeliling seputaran lingkungan di tempat tinggal itu masih kemudian masih ada semua ya, karena kan kalau kita bicara hari ini kan banyak yang sudah meninggal kan ya, sudah kemudian sudah pindah tempat tinggal gitu kan. Kalau dulu itu ya betul-betul masih lengkap ya, masih kumpul sama-sama dengan teman-teman gitu. Kalau sekarang kan pulang ke Ampana itu, pulang kampung itu teman-teman itu tidak ada lagi gitu, maksudnya jadi teman-teman dulu yang teman sepermainan lah gitu. Jadi itu semuanya sudah menikah, terus sudah pindah ikut suaminya, jadi dan juga keluarga itu sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, jadi betul-betul terasa gitu berkurangnya ya. Nah, jadi kalau mau ditanyakan apa sih masa-masa kecil yang paling berkesan, kalau saya tuh lebih ke itu ya, keluarga yang masih lengkap, berkumpul keluarga gitu. Itu sih Kak. Kenapa pilih Kak? Kan dia di pos kan adalah Universitas dulu ya. Ya, jadi terus kalau kemudian tadi ya ditanyakan lagi, terus sekolahnya selanjutnya itu kenapa pilih di Palu gitu. Nah, padahal kan kalau jarak terdekat dari Ampana itu kan Kota Poso ya, jadi kenapa dari Poso? Nah, sebenarnya sih kalau Palu itu kenapa ya? Karena mungkin ya, karena dulu itu kan yang paling terkenal ya, sekolah, kuliah, kampus yang paling dikenal itu kan Universitas Tadulako yang di Palu. Jadi orang tua tentu memilih itu ya karena mungkin ya punya kemudian informasi yang lebih banyak ya, dan ya itu ya mungkin kayak gitu. Jadi karena pilihan untuk di Unpad ya di Palu itu sebenarnya pilihan dari orang tua gitu. Jadi orang tua pilih untuk kuliahnya di Palu gitu. Masya Allah. Zahira.
Nanti kalau bisa bilang itu kepala siapa ya? Oke, jadi tuh kalau untuk kenapa sih pilih di Palu? Kalau untuk kuliah ya, kalau untuk sekarang tinggalnya di Palu, kenapa itu? Kenapa kemudian tinggalnya di Palu? Ya itu karena dipertemukan dengan jodohnya yang berkarir di sini ya. Jadi otomatis harus ikut suami kayak gitu. Karena kan dulu ya hai. Oh, saya Helwati lagi. Jadi dulu kan setelah kuliah pulang kampung ke Ampana, dan itu tidak punya kepikiran untuk maksudnya tidak punya pikiran untuk bakalan balik lagi ke Palu gitu, karena ya pikirannya bagaimana kemudian mengembangkan apa yang sudah jadi tujuannya itu di Ampana gitu. Jadi betul-betul ini ya dari kepikiran ke Palu. Dan alhamdulillah itu bisa kemudian kembali lagi ke sini. Masya Allah. Bapak masih ingat tidak teman pertama di Palu? Teman pertama di Palu pada saat apa ya? Kuliah ya. Pada saat kuliah itu, aduh siapa ya? Karena itu sudah sangat lama ya. Bukan. Saya masuk kuliah 2013 kak. 2013. Kalau di sana Iya ya. apa namanya? Kita lanjut pertanyaannya. Ya. Berapa tadi teman pertama waktu kuliah? Masih ingat? Atau pas di Palu? Mungkin teman ini kali ya, maksudnya teman yang teman yang punya kesan lah gitu. Ada sih sebut namanya ini boleh. Ya apa? Ya pokoknya itu ada 3 orang lah gitu. Kalau di kampus ya, maksudnya kalau di kelas gitu, kelas 3 orang. Jadi ada yang satu, kalau yang perempuan ya semua, 3 orang gitu. Untuk 3 orang Ya itu 3 orang itu inisialnya nggak usah disebut kali ya. Itulah ini. Masya Allah, semoga sehat selalu. Ya semoga sehat selalu. Tapi mereka sudah ini maksudnya sudah ada yang sudah menikah gitu. Jadi ada yang masih meniti karir gitu. Siap. Terus karena kan kita ngaji bahasanya. Siapa orang yang menuntun Ustaz di jalan hijrah, atau dipaksa diajak, atau teman dulu yang lama ya ternyata dia hijrah terus saya juga hijrah. Iya. Oh ya, jadi bicara soal hijrah ya. Jadi memang saya itu alhamdulillah ya waktu pada saat kuliah itu hijrah yang tadinya tidak paham Islam, hanya belajar ternyata gini aturan-aturan Islam, dan itu berawal dari kegiatan kampus. Jadi kegiatan kampus kan. Jadi dulu itu kan di Untar ya ada namanya kegiatan keagamaan gitu. Jadi awal masuk dan alhamdulillah ya jadi baik ya. Jadi pada saat itu kegiatan kampus itu yang akhirnya berawal dari situ. Nah jadi pada saat itu kegiatan kampus yang diadakan oleh salah satu Oke, nah jadi pada saat itu saya ikut kegiatan itu ya, jadi kegiatan keagamaan, kegiatan kampus, dan di situ awalnya sih saya ikut itu bukan karena mau gitu ya, bukan karena kayak belajar gitu, tidak, tapi memang karena dulu itu kan dulu masuk awal ada sedikit apa yang ancaman gitu ya, kalau itu masuk di 2 SKS ya, masuk SKS atau SKS mata kuliah pendidikan agama kan gitu, mata kuliah pendidikan agama. Jadi akhirnya kita harus ikut nih, masa baru awal kita sudah nilai error ya gitu, akhirnya ikutlah. Itu diadakan dua malam ya, bermalam ya ceritanya. Itu bermalam kali satu kota Palu. Nah jadi pada saat itu ikut dan itu statusnya masih yang sebelumnya masih pas-pasan ya, masih pakai celana. Iya kan namanya baru lulus SMA yang tidak tahu apa-apa, dan juga di Ampana itu kan kita tidak ada belajar agama itu kan hanya pada saat di sekolah terus mengaji ya, belajar mengaji gitu. Tapi untuk yang memang belajar Islam apa itu tidak ada gitu. Nah jadi ikutlah itu, akhirnya dapat pembahasan di situ. Insya Allah ternyata Islam itu punya turunan ya, ternyata kita harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Nah akhirnya pada saat itu kemudian setelah kegiatan itu kan ada lagi lanjutan ya, kajian lanjutannya berapa kali pertemuan, sampai situ kita ada sekitar 15 orang ya, ada sekitar 15 orang. Jangan dimakan. Dan yang sampai sekarang, maksudnya dari yang kemudian lanjut gitu kan, bertahan lanjut terus itu ya alhamdulillahnya Masya Allah, Allah memilih ya saya gitu kan. Alhamdulillah salah satu dari 15 itu. Jadi yang akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut terus belajar sampai sekarang ya, alhamdulillah, semoga diistiqomahkan ya sama Allah. Jadi alhamdulillah setelah itu kan belajar Islam terus ya, belajar ya namanya iman ya. Ya, jadi ya selama itu kemudian tetap berusaha untuk tetap belajar terus, alhamdulillah
sampai sekarang kemudian diberikan Allah jodoh ya, diberikan Allah jodoh dengan orang yang juga sama-sama belajar ya, yang juga belajar, alhamdulillah bisa saling menguatkan. Jangan dimakan. Saya nggak suka. Pengalaman ngaji yang paling ingat. Pengalamannya aja. Aduh, masya Allah. Itu kayak kita pengalamannya sama ya, karena itu episode yang ada part yang ada kita berdua ya. Jadi yang paling berkesan itu ya namanya ya, namanya kan ada di balik kita belajar gitu kan, pasti ada kayak bandel-bandel ya, walaupun ya jangan ditiru ya, tentunya jangan ditiru. Ya yang kita kemudian apa namanya tidak ikut satu agenda. Ada satu agenda hari itu. Yes. Terus kita diingatkan pernah kita. Terus habis itu kita salah satu saya bersama ada Wiwin. Wiwin. Kalau Wiwin. Terus kita berencana, kita bertiga berencana. Bisa kita pergi. Bisa kita pergi. Baru satu kali itu kita pergi. Terus habis itu paginya itu bersepeda lah. 3 orang ini 3 apa? Sepeda yang kali itu pasti di Tali sebelum gempa. Ya, habis bersepeda terus kayaknya berenang kan, habis berenang kebetulan dekat laut. Kita berenang kan? Berenang. Habis berenang, balik ke kosnya Wiwin. Di situ kita tidur, bangun-bangun, kaki keram, kaki tidak bisa digerakkan. Ya itu mungkin teguran ya Kak dari Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, teguran karena tidak ikut agenda satu agenda kajian. Terus saling mengajak, kita harus saling ajak gitu kan. Jadi itu ya harusnya kita saling ada yang mengingatkan gitu. Jangan dikubur, kita harus pergi. Masya Allah gitu. Jadi langsung ditegur kayak sama Allah pada saat itu, dan itu adalah pembelajaran yang setelah dari situ kita langsung kayak sudah kita tidak boleh mengulang itu lagi. Pokoknya tidak boleh kita tidak pergi ke kajian ya yang itu adalah sebuah kewajiban, terus kita mau milih perginya ke hal yang mubah. Oke, gitu kan. Terus saya mau mengulik sedikit tentang nikah syar'i. Baik. Terus cerita nikah syar'inya Ulfa, cara berdakwahnya, cara kasih tahu ke keluarga itu seperti apa? Karena banyak sekali teman-teman kita, adik-adik kita yang biasanya masih bertanya, Kak, bagaimana caranya kasih tahu orang tua supaya kita nikah syar'i? Oke. Ya, jadi Masya Allah ya, Alhamdulillah Allah masih kemudian memberikan kesempatan kepada saya itu untuk bisa menjalankan pernikahan yang syar'i. Jadi yang syar'i itu kan, pernikahan yang syar'i itu kan gimana Kak? Yang tidak tabarruj, yang dihijab, dan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ya, terus tempat duduknya dipisah dan dihijab, kayak gitu. Dan alhamdulillah itu bisa terlaksana. Nah, jadi gimana tentang dakwah gitu. Nah, ini saya mau menceritakan sedikit ya tentang bagaimana sih sampai bisa orang tua itu setuju. Jujur ya, tapi ini sebenarnya tidak boleh untuk ditiru. Lagi. Gimana sih gitu? Jadi ini tidak untuk itu, karena sebenarnya memang ke orang tua itu kan memang harus ya diedukasi, harus dipahamkan dari awal, bahkan sebelum kita ada tanda-tanda mau nikah ya. Sebelum kita ada tanda-tanda mau nikah itu ya kita sudah harus memahamkan ke orang tua kalau sebenarnya itu seperti apa. Nah, dan saya dulu itu sebenarnya jujur ya, karena memang jauh ya dari Ampana di Palu, jadi itu mengedukasi orang tua itu kurang gitu. Jadi mengedukasi orang tua itu kurang tentang pernikahan syar'i, dan setelah kemudian di Ampana pun itu tidak kemudian saya tidak kayak yang fokus gitu kan, saya tidak yang fokus harus disampaikan, tidak yang diseriuskan untuk mendakwakan. Mendakwahnya harus ada yang banget langsung nikah tuh gini. Dan dulu itu saya begitu Kak. Jadi dulu itu gini. Saya itu pada saat ada yang kayak saya itu ada yang maksudnya yang mau serius kayak gitu kan. Nah, di situ saya baru sampaikan ke orang tua. Nah, hanya saja kan ini tidak boleh untuk dicontoh ya, karena setiap orang tua itu beda Kak. Jadi setiap orang tua itu beda. Ada yang dia menerima gitu ya apa keinginan anaknya gitu, walaupun mungkin secara pemahaman dia belum paham, tapi ketika dia menganggap itu sudah yang terbaik untuk anaknya dan itu tidak menyalahi ya, tidak sesuatu yang salah gitu, bukan hal yang negatif ya, itu adalah yang baik, apalagi perkara yang ternyata itu diatur di dalam Islam. Ada orang tua yang oke, kita lakukan, tapi ada orang tua yang dia harus dipahamkan dulu, harus mengerti apa itu gini. Nah, kebetulan orang tua saya itu alhamdulillah bisa menerima ya, itu yang pertama gitu, alhamdulillah gitu. Maksudnya karena mungkin dia orang tua bapak saya sih, dan lebih tepatnya bapak saya itu percaya gitu kan dengan setiap apa yang saya putuskan, memberikan kepercayaan kayak gitu, alhamdulillah. Dan pada saat itu ketika saya sampaikan sama mau menikah begini gitu kan, dan pada saat itu suami mengerti tentang suami yang maksudnya calon suami yang mau datang ini juga maunya nikah syar'i, dan syaratnya itu menikah syar'i, saya sampaikan ke orang tua bahwa saya bersama orang ini ya akan melanjutkan ke pernikahan ya, lanjutnya kalau itu disetujui pernikahan. Ada ketentuan ya.
Jadi gitu, jadi langsung suara begini hilang aja, hilang kan, jadi hilang kan suara-suara. Alhamdulillah pada situ orang tua setuju, dan pada saat itu saya pun itu ada yang tegas, pokoknya kalian harus setuju ya, tapi saya yang kalau keluarga setuju kami lanjut ke pernikahan, kalau tidak setuju pernikahan ini berarti kalian kok tidak lanjut dulu, terus ya akhirnya setelah dari situ kan saya akan artinya kalau aku belum mau nih, jadi awal dari situ saya komunikasi kan, begitu ceritanya. Sangat singkat ya, tapi harus teman-teman pahami bahwa orang tua itu tidak sama, beda-beda. Jadi ada orang tua yang memang harus diedukasi, yang harus kayak misalnya tuh ada teman-teman yang dia membawa orang tuanya ketika ada teman-teman yang nikah syar'i untuk mencontohkan, ya mungkin kakak juga caranya mungkin seperti itu ya, yang betul-betul dipahamkan ke orang tua, mah nikah syar'i begini, pak nikah syar'i itu begini. Jadi nanti kalau saya jodohnya gini, jadi betul-betul dalam Islam itu memang betul-betul harus dan itu rutin gitu, harusnya rutin gitu, jangan hanya sekali 2 kali gitu kan, kemudian berharap orang tua setuju gitu. Tapi kalau cerita saya itu beda lagi gitu. Cerita saya dan semua keluarga, dan tidak semua keluarga seperti itu. Dan pada saat itu memang om-om saya gitu kan semuanya alhamdulillah mendukung pernikahan itu gitu. Jadi ya bisa berjalan, jadi tidak ada yang tidak ada kasus-kasus yang membongkar tenda segala macam adanya. Alhamdulillah ya gitu. Dan kan setiap orang itu kan Allah kasih ujiannya beda-beda kak gitu. Ada yang diuji pada saat dia nikah syar'i, pada saat hari hanya, ada diuji mungkin setelah menikah gitu kan ya, diuji dengan ekonomi gitu. Ada yang mungkin tidak diuji pada saat menikah tapi ada yang diuji pada saat menikah tapi mungkin ujiannya pada saat sudah menikah mungkin tidak separah yang tadi tidak diuji pada saat pernikahan gitu. Itu kak untuk pernikahan syar'i. Jadi pesan saya adalah untuk tetap memahamkan kepada orang tua sedini mungkin, jangan nanti sudah datang orang ya, misalnya ada yang baru yang nanti saya menikah terus ngotot memaksa kehendak untuk tetap harus lanjut, harus disetujui gitu, atau tergantung cara komunikasinya juga. Tergantung cara komunikasinya. Kalau saya dulu, saya bilangnya ya kalau disetujui saya terima, saya lanjut, kalau tidak ya berarti belum berjodoh. Maksudnya belum saatnya gitu kan ya, belum saatnya. Terus usahakan mendewasakan diri gitu loh. Ya, jadi sudah kalau sudah siap. Ya, sudah siap. Terus misalnya kayak kalau tadi memberikan keputusan sama orang tua, kalau lanjut, kalau misalnya syar'i, lanjut atau tidak, ya. Karena mungkin orang tua dan keluarga melihat, oh kalau sudah bisa. Kalau kayaknya anakku ini belum bisa mengambil keputusan, belum dewasa, ya kan, jadi mendewasakan diri dari sekarang. Contohnya, misalnya membeli, misalnya kalau belanja bulanan, kalau lagi kerja beli sabun, pokoknya penuhi salah satu kebutuhan keluarga. Ya betul. Atau membantu orang tua memasak, jadi orang tua melihat bahwa, wah saya sudah siap misalnya kita. Nah, seperti itu. Seperti itu. Karena orang tua itu kan maksudnya dari yang tidak paham lingkungan, belum lingkungan yang tidak terbiasa dengan pernikahan syar'i. Jadinya kalau kita dadakan gitu kan, kayak orang tua kaget juga, dan orang tua belum siap gitu. Sementara keluarga orang lain merayakan kesananya seperti ini, masa kita mewah seperti ini bisa lah, dan sebagainya. Oke, terus mungkin satu lagi ya, dilihat kondisi keluarga misalnya ada om atau tante yang lumayan keras misalnya, atau pendapatnya itu di keluarga kita diambil atau didengar oleh orang tua kita, dan itu harus didakwakan juga. Jadi melihat mereka itu bukan aku tidak mengerti atau misalnya kenapa tidak setuju, tapi karena memang mereka tidak paham, belum paham tentang pernikahan syar'i. Iya, jadi saya dulu alhamdulillah dapat dukungan juga dari om saya. Jadi sudah jelas. Ya, jadi om saya lah yang mengedukasi nenek saya, maksudnya yang menyampaikan ada pendukung, ada yang mendukung. Kebetulan kan juga besar dengan nenek kan. Jadi keputusan juga itu diserahkan ke nenek kayak gitu. Bapak mau menyerahkannya keputusannya ke nenek, dan alhamdulillah om itu setuju. Dan itu berpengaruh. Om tante itu salah satu yang berpengaruh. Misalnya kalau mereka tidak setuju, itu berpengaruh sama orang tua kita. Yang kalau hari ini, jadi kalau pengalaman saya hari ini mama sama papa tuh setuju, oh ya nanti begitu pernikahan, tapi pas ketemu sama om tante terpengaruh, sangat berpengaruh. Iya, jadi dukungan yang pemilik kekuasaan. Betul. Khususnya om dan tante yang misalnya masih saudara kandung sama orang tua kita, itu masih dekat, yang boleh tadi yang menjadi salah satu list utama yang harus didakwakan. Oke, ada lagi? Tadi kayaknya sudah dengan tips ya? Ya, untuk pernikahan syar'i. Oke, pesan atau motivasi untuk teman-teman yang mau menikah syar'i atau yang mau hijrah, yang mau ngaji. Ya, jadi untuk teman-teman ya, kita tahu bahwa ternyata kita itu hidup di dunia ini ternyata untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan ibadah itu kan kecintaan, kepatuhan, ketaatan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Jadi betul-betul yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti tentang tujuan hidup kita ini seperti apa, ternyata untuk ibadah kepada Allah, dan itu kita harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Lalu gimana cara kita untuk tahu apa saja aturan-aturan Allah itu untuk kita bisa terikat dengan aturan Allah itu kan? Nah, otomatis kita harus belajar ya, harus mengenal ilmu Islam agar kita tahu, oh ternyata ini aturan-aturan Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah yang kita gunakan, termasuk pernikahan syar'i gitu. Pernikahan syar'i itu adalah salah satu perintah Allah. Jadi salah satu perintah Allah itu adalah ketika kita menikah ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah pernikahannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah itu kan penting untuk kita pelajari juga. Kita harus belajar gimana sih pernikahan di dalam Islam, ada aturannya. Nah itu kita untuk Islam. Jadi teman-teman yang mau kemudian hijrah ya, yang mau hijrah tentunya dibekali dengan ilmu ya, hadir majelis-majelis ilmu untuk belajar agar kita hijrahnya itu totalitas ya. Karena hijrah itu yang totalitas itu ya berarti kita hijrahnya itu tidak setengah-setengah, tidak hanya kayak aurat saja, sholat saja gitu, tapi betul-betul hijrahnya itu mengambil seluruh aturan-aturan Allah secara totalitas gitu. Atau istilahnya di dalam Al-Quran itu kafah ya, secara kafah, secara menyeluruh gitu. Jadi hijrah yang totalitas itu adalah mengambil semua aturan-aturan Allah untuk diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Dan bagaimana kita bisa tahu mana aturan Allah ya, tentu dengan belajar Islam, tentunya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah ya, jadi kita harus belajar, semangat, apalagi di bulan Ramadan. Wah, dilipat gandakan pahalanya gitu, diampuni dosa-dosanya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka itu syarat-syaratnya gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk belajar ya, untuk apalagi mempertahankan suasana keimanan ya gitu. Karena kan di bulan Ramadan itu kan kita kadang orang-orang yang tadinya mungkin sebelum bulan Ramadan biasa saja ya, biasa saja ibadahnya, tapi pada saat sekedarnya pada saat di bulan Ramadan itu kayak ada semangat gitu kan yang menggebu-gebu, dan itu harus dipertahankan dengan jalan kita harus belajar ya, biar makin tahu lagi, oh ternyata yang hanya ibadah-ibadah spiritual saja aturan Allah, ternyata ada lagi yang dalam yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafsi, dan hablum minan nas gitu. Oke, kayaknya sudah sekalian kesimpulan. Oh iya, Insya Allah semoga bermanfaat, Semoga bisa dijadikan pelajaran. Saya kasih selamat ya, mulai dari hijrahnya sampai nikah syar'inya, terus belajar Islam. Semoga bermanfaat. ya. Amin Insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.